Selamat datang di Arsipedia ID. Minimnya pengalaman terkadang membuat kita ragu untuk memilih ikan apa yang akan dipelihara di dalam rumah. Perawatan dan kematian menjadi dilema yang harus dihadapi bagi penghobi ikan pemula. Dan di video kali ini, aku akan kenalin ke kamu 10 jenis ikan hias yang cocok untuk pemula. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan mas koki. Ikan mas koki sejak dulu hingga saat ini menjadi hewan peliharaan akuarium yang paling banyak dicari oleh berbagai kalangan. Mulai dari pemula hingga yang pro sekalipun. Ada bagusnya penghobi fokus pada satu macam ikan mas koki dulu sebelum menambah lebih banyak varietas dari ikan mas koki yang lain. Ikan mas koki umumnya memiliki warna dasar merah, kuning, dan juga putih. Bentuk kepala ikan yang satu ini juga sangat menarik karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga ke bagian pipi. Ikan mas koki memiliki nama ilmiah Carassius auratus, termasuk ikan air tawar dari familia Cyprinidae dan ordo Cypriniformes. Dan juga ikan mas koki sendiri berasal dari Asia Timur. Ikan ini memiliki karakteristik perut buncit dan warna yang cerah dan cantik yang membuat banyak orang menyukainya. Fakta juga menyebutkan ikan mas koki sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan juga kemakmuran. Selain itu, ikan mas koki bisa memakan kacang polong tanpa kulit, cacing darah, udang air asin, dan sayuran hijau. Usahakan memberi makan 1-2 kali per minggu dengan kombinasi makanan yang berbeda. Memperhatikan jumlah volume dan ukuran ikan sangat penting bagi perawatan ikan mas koki. Karena jika ruang gerak terlalu sempit, maka air akan mudah keruh dan juga membuat ikan stres hingga mudah mati. Di sisi lain, kolam harus memiliki beberapa bagian yang cukup dalam. Sebagian besar pemelihara ikan mas koki merekomendasikan kedalaman sekitar 120 cm. Pemilihan air kolam juga tidak luput dari perhatian. Air PDAM maupun air sumur harus diendapkan 1 malam agar terhindar dari partikel besi, timbal, atau jenis zat berbahaya lainnya. Soal perawatan, ikan ini bisa hidup di air yang memiliki tingkat keasaman sampai pH 7. Sangat penting menjaga kualitas air dari tempat hidup ikan mas koki. Minimal setiap minggu dilakukan pergantian air hingga 25%. Sehingga ikan mas koki tetap dalam kondisi sehat dan tidak cepat mati. Dengan cara seperti itu, perawatan yang dibutuhkan berkurang secara drastis dibandingkan memelihara ikan mas koki dengan jumlah yang besar. Kedua, ikan cupang. Bentuk dan warna yang unik, kemampuan bertahan hidup yang tinggi, serta pemeliharaan yang mudah membuat masyarakat tak segan untuk merawat ikan ini. Bagi pemula, cupang adalah opsi pertama yang terlintas di pikiran saat akan memelihara ikan. Cupang sendiri memiliki nama latin Betta splendens, atau biasa dikenal dengan nama betta fish yang berasal dari family Ospronemidae. Populasi cupang paling banyak berada di daratan Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam. Indonesia juga memiliki cupangnya sendiri. Salah satunya adalah Betta canoides yang ditemukan di Pampang, Kalimantan Timur. Para penggemar ikan cupang membagi ikan ini ke dalam 3 golongan, yaitu ikan cupang hias, ikan cupang aduan, dan ikan cupang liar. Ikan cupang hias terkenal akan siripnya yang panjang dan juga indah. Sedangkan ikan cupang aduan dan ikan cupang liar memiliki sirip yang lebih pendek dan kaku, serta karakter yang lebih agresif. Kombinasi warna pada tubuh, sirip, dan ekor mempengaruhi daya tarik dari Betta splendens. Ikan cupang yang memiliki kualitas baik umumnya memiliki sirip dan ekor yang berwarna terang.
Melakukan pergantian air dan membersihkan wadah secara rutin merupakan hal paling penting dalam merawat ikan ini. Pemilihan makanan yang tepat seperti kutu air, pelet, udang, daun jati, dan daun ketapang wajib dipenuhi oleh penghobi ikan yang satu ini. Akuarium yang sesuai akan memberikan keleluasaan untuk ikan bergerak, sehingga akan terlihat semakin indah dan juga kita bisa menikmati keindahan tersebut dengan leluasa. Air sumur pedesaan yang alami sangat cocok untuk ikan cupang. Jika menggunakan air PDAM, endapkan terlebih dahulu agar menetralkan kualitas airnya. Tambahkan juga daun ketapang. Daun ketapang ini akan sangat berguna sebagai antibiotik alami yang dapat membantu menyembuhkan luka pada ikan cupang, termasuk ekor ikan cupang yang robek ataupun patah. Daun ketapang juga dapat membuat pH air di dalam akuarium menjadi normal. Ketiga, ikan koi. Penghobi ikan hias menyukai ikan ini karena mempunyai bentuk, pola, dan warna cerah yang sangat unik. Ikan koi memiliki nama latin Cyprinus carpio, termasuk dalam famili ikan mas atau Cyprinidae dan tergolong ikan yang jinak. Tak heran jika koi sering dijadikan ikan hias yang dipelihara di akuarium ataupun kolam. Ikan koi membutuhkan ruang gerak yang cukup lega agar dapat tumbuh menjadi besar dengan cepat. Maka dari itu, jumlah ikan koi yang berlebihan justru dapat menghambat pertumbuhan dari ikan koi itu. Ikan koi yang sering dijumpai di pasaran memiliki warna putih, merah, hitam, kuning, silver, dan abu-abu. Membedakan jenis ikan koi tidak terlalu sulit. Ikan yang hidupnya di air tawar ini dibedakan berdasarkan pola, bentuk tubuh, dan corak warnanya. Di antaranya seperti jenis susui, tancho, shiro utsuri, matsuba, ki utsuri, kumon ryu, asagi, sowasan soku, taiso sanke, dan kohaku. Beberapa orang meyakini ikan cantik ini berasal dari Jepang. Namun faktanya ikan koi berasal dari kawasan Persia yang dibawa ke Jepang melalui Cina dan Korea. Tak hanya itu, bagi beberapa orang, koi dianggap sebagai ikan yang membawa hoki ataupun keberuntungan. Ikan koi merupakan ikan hias yang hidup di kawasan beriklim sedang. Ikan ini biasa ditemukan di wilayah perairan air tawar pada suhu antara 8 hingga 30 derajat Celcius. Ikan koi sangat sensitif dan rentan terhadap perubahan lingkungan. Persiapkan kolam yang luas agar memudahkan pergerakan koi serta filter dan tanaman air demi kenyamanan ikan ini. Urusan makanan, pelet merupakan santapan utama dari ikan ini. Selain itu, sayur-sayuran seperti kangkung atau buah-buahan seperti jeruk bisa diberikan sebagai pakan koi. Akan lebih baik jika kolam memiliki kedalaman hingga 1 meter. Untuk lebar kolam, tidak ada ukuran pasti. Yang penting, pastikan ikan memiliki ruang gerak yang cukup. Keempat, ikan gapi. Secara fisik, ikan ini memiliki julukan ikan 1000 karena setiap gapi memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Gapi terkenal akan perawatannya yang mudah, sehingga menarik untuk dipelihara dan cocok bagi pemula. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Kini, mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai, namun tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Ikan gapi, atau yang bernama ilmiah Poecilia reticulata dari keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Hingga saat ini, setidaknya gapi memiliki lebih dari 300 jenis.
Dari sejarahnya, Robert John Lechmer Guppy menemukan ikan ini pada tahun 1866 di Trinidad. Singkat cerita, Robert John Lechmer Guppy membawa ikan ini ke British Museum. Dari situlah, sampai saat ini, namanya abadi menjadi nama dari ikan guppy. Ukuran guppy betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran guppy jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu 1,5 sampai 3,5 cm. Tubuh guppy betina liar biasanya berwarna abu-abu, sedangkan ikan guppy jantan memiliki motif di tubuhnya, yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam. Guppy memberikan nuansa warna-warni yang cantik, perilakunya tenang, ekornya panjang dan melebar dengan ukuran badan yang kecil, dan itu menjadi cirinya yang paling kuat. Ikan satu ini sangat direkomendasikan dipelihara dalam jumlah banyak, dan ikan ini akan selalu bergerak menggemulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar. Selain itu, ikan ini juga sangat produktif. Namun yang perlu diwaspadai adalah guppy yang sudah dewasa tidak akan segan-segan untuk memangsa burayak atau anakan guppy yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Oleh karena itulah, pisahkan anakan ikan guppy dengan guppy dewasa agar menghindari kanibalisme yang terjadi. Kelima, ikan swordtail. Ikan swordtail masuk ke dalam opsi peliharaan bagi pemula. Bernama ilmiah Scyphoporus helleri, ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae. Selain itu, swordtail adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai, sehingga ikan ini mampu hidup dengan komunitas ikan lainnya. Swordtail berasal dari Amerika Utara dan Tengah, mulai dari Meksiko hingga ke Honduras. Secara alami, swordtail hidup di sungai besar dan sungai kecil di Amerika Utara dan juga Tengah. Di sini, mereka dikelilingi oleh air tropis yang mengalir. Ikan swordtail dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya. Seperti namanya, lobus inilah yang menarik dan unik berbentuk seperti pedang. Tapi hanya ikan jantan yang memiliki ini, sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin dari ikan ini. Swordtail juga dapat melakukan kawin silang dalam komunitas mereka. Ukuran panjang ikan jantan dari spesies ini bisa mencapai 14 cm, sedangkan ikan betina hanya mencapai 12,5 cm. Untuk urusan makanan, ikan pedang akan memangsa apa saja. Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Perlu diingat bahwa pakan sejati dari swordtail adalah lumut yang menempel pada tanaman air. Keunggulan dari memelihara ikan pedang yaitu mampu untuk membersihkan lumut yang menempel sehingga tank akuarium maupun aquascape akan kembali bersih. Secara karakter, ikan swordtail termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok. Walau bukan tipe perenang cepat, namun apabila dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan tetra, molly, dan juga platy, eksotis dari ikan ini tidak perlu diragukan lagi. Ikan ini lebih menyukai air dengan pH netral sampai agak basah, yaitu sekitar 7 sampai dengan 8. Dan suhu air yang ideal untuk ikan ini adalah 25 sampai 27 derajat Celcius. Swordtail sangat peka terhadap perubahan kualitas air. Perubahan kondisi air dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan ini. Jadi, kelola dan pertahankan kualitas air pada akuarium adalah kunci. Selain itu, air curahan filter harus menghasilkan arus yang cukup. Ikan harlequin rasbora. Rasbora sendiri merupakan jenis schooling fish atau dengan kata lain ikan yang sangat gemar berkelompok di dalam aquascape. Habitat ikan rasbora adalah rawa berair atau sungai berarus tenang di hutan pedalaman. Sehingga ikan ini kuat walaupun kualitas air kurang begitu bagus.
Ikan Harlequin rasbora memiliki nama ilmiah Trigonostigma heteromorpha dari suku Cyprinidae, anak suku Rasborinaelkan. Ikan rasbora merupakan ikan hias air tawar yang berukuran kecil. Saking kecilnya, ikan ini hanya berukuran 3 cm atau 170 mm. Ciri khas dari Harlequin rasbora adalah tanda segitiga berwarna hitam yang terdapat pada bagian ekor tengah pada tubuhnya. Sedangkan warna umum dari ikan ini terdiri dari merah, orange, perak, dan juga hitam. Warna orange mendominasi hampir sebagian besar tubuhnya, mulai dari kepala, mulut, hingga tengah bagian badan dari ikan yang satu ini. Warna merah menutupi bagian sirip atas, tengah, dan area ekor. Sedangkan bagian bawah ditutupi oleh warna perak transparan. Ikan ini banyak terdapat di sungai-sungai di daerah Asia Tenggara termasuk Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Secara umum, ikan rasbora bersifat omnivor, artinya makanan mereka beragam, mulai dari zooplankton, lumut, krustasea kecil, telur ikan, serangga, hingga cacing tanah. Hal inilah yang membuat rasbora mudah dalam pemeliharaan. Soal perawatan, usahakan memelihara ikan rasbora dalam jumlah banyak ataupun dikombinasikan dengan berbagai jenis ikan lain. Kemudian, suhu ataupun temperatur yang ideal untuk ikan rasbora adalah sekitar 24-27 derajat Celcius dengan pH air 6,5 sampai 7,5. Ada baiknya penghobi menyertakan tanaman air yang berasal dari kawasan Asia Selatan, misalnya Cryptocoryne wendley atau Cryptocoryne oosteriana di sudut dan bagian belakang dari akuarium. Dengan adanya tanaman air akan menambah kenyamanan untuk mencegah timbulnya stres pada ikan ini. Ketujuh, neon tetra. Si tahan berbagai macam kondisi ini mungkin cocok untuk menjadi pilihan bagi penghobi pemula yang menyukai ikan bergerombol atau schooling fish. Dengan warna-warni yang indah dan keunikan perangainya, tak salah bila tetra dianggap sebagai salah satu ikan klasik di dunia akuarium air tawar. Pecinta ikan tetra umumnya dibarengi juga dengan kecintaannya membuat aquascape. Pada dasarnya, banyak pemula memilih jenis ikan neon tetra untuk mencerahkan lapisan perairan tengah dari akuarium. Neon tetra memiliki nama latin Paraisirodon inesi dari family Carasin dan ordo Carassiformes. Fakta unik menyebutkan bahwa bila diletakkan di tempat yang gelap, neon tetra akan benar-benar menyala di dalam kegelapan. Ikan neon tetra adalah omnivor atau pemakan segalanya. Sedangkan di alam liar, ikan ini memakan apa saja seperti serangga kecil, jentik nyamuk, cacing, dan kutu air. Umur ikan neon tetra diperkirakan mampu mencapai 8 tahun di alam liar dan sekitar 5 tahun di dalam akuarium. Umumnya, tetra akan mengidap penyakit karena minimnya perawatan yang dilakukan oleh pemiliknya. Kedelapan, ikan moli. Moli terkenal dengan perawatannya yang tak rumit sehingga pas jika dipelihara mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Ikan moli memiliki daya tahan tubuh yang cukup tinggi terhadap kondisi lingkungan. Namun perlu diketahui, ikan ini cukup rentan terhadap perubahan suhu. Memiliki nama ilmiah Poecilia spenops. Ikan moli adalah spesies dari genus Poecilia. Ikan moli memiliki ukuran tubuh 6 cm hingga 10 cm. Moli merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko, Florida, dan Virginia. Di habitat aslinya, moli bisa tinggal pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius dan juga dengan pH air 8. Ikan satu ini memiliki julukan ikan balon karena kebanyakan ikan moli memiliki perut yang buncit dan tubuh yang bundar. Namun, ikan ini berpenampilan imut dan menggemaskan kalau dilihat mata. Bagian mulut merupakan hal yang menarik dari ikan moli.
karena bentuknya yang segitiga. Pada bagian perut hingga ujung mulut mengarah ke bawah dengan berbentuk runcing mirip seperti kurva. Karena bentuk inilah, Molly berbeda dari ikan lainnya. Ikan Molly akan lebih senang jika akuarium ditambahkan tanaman air dalam jumlah yang banyak. Tanaman air berfungsi sebagai tempat bersembunyi bagi anak-anak Molly dan juga sebagai pakan alami Molly. Ikan yang tergolong omnivore ini menyukai semua jenis makanan seperti cacing rambut, cacing beku, dan juga pelet. Ketidakseimbangan kondisi air akan membawa efek buruk yang mengarah pada penyakit dan juga kematian. 9. Ikan pleti. Ikan pleti adalah ikan kecil, pipih menyamping dengan sirip pendek kecil dan ekor berbentuk seperti kipas memanjang. Warna ikan pleti sangat bervariasi. Beberapa warna umum adalah merah, kuning, putih, biru, dan juga hijau. Seringkali warna yang berbeda disebabkan oleh habitat aslinya. Mudah berkembang biak menjadikannya salah satu pilihan yang pas bagi penghobi pemula untuk memelihara ikan ini. Tak jarang juga, pleti dijadikan sebagai satu dari sekian ikan favorit dari tank aquascape. Semua jenis pleti adalah ikan yang kuat, tetapi memiliki rentang hidup yang relatif pendek. Mereka hidup selama sekitar 3 tahun sampai 5 tahun jika benar-benar dirawat dengan baik. Ikan pleti memiliki nama latin Scyphoporus maculates dan termasuk dalam genus Scyphoporus. Bersama dengan Molly, guppy, dan swordfish adalah anggota dari keluarga Poecilidae. Ikan pleti dapat melahirkan sekitar 8 sampai 12 ekor sekaligus. Umumnya ikan pleti melahirkan bayi-bayinya di malam hari. Namun pleti dewasa berpotensi memangsa anaknya sendiri. Parameter air untuk akuarium ikan pleti tidak begitu krusial. Suhu idealnya antara 22 sampai 26 derajat Celcius. Sementara pH-nya antara 7 sampai 8,3. Sangat dianjurkan mengganti sekitar 20% air setiap minggunya. Ikan pleti liar sering memburu ganggang dan juga serangga. Sementara ikan pleti dalam akuarium siap melahap apapun termasuk pelet. Sepuluh. Ikan Corydoras. Merawat ikan ini juga sangat mudah. Namun ikan Corydoras cukup sensitif terhadap kadar nitrat yang tinggi. Suhu air yang bagus untuk ikan satu ini yaitu berkisar 24 sampai 28 derajat Celcius dengan pH air akuarium sedikit di bawah 7. Ikan berukuran 2,5 sampai 6 cm ini bersikap tenang dan suka kedamaian. Corydoras tampak lebih senang jika akuariumnya memiliki banyak tanaman. Mereka selalu memanfaatkan tanaman itu untuk bersembunyi atau beristirahat. Ikan berkumis satu ini masuk ke dalam genus lele air tawar dari famili Calictidae dari subfamili Corydoradinae. Di alam liar, ikan Corydoras merupakan ikan omnivor. Mereka memakan larva serangga, cacing, dan juga tanaman. Sedangkan untuk jenis makanan dasar yang selalu mereka lahap di akuarium, yaitu pelet, serpihan ikan, atau apapun yang ada di bawah. Bisa dibilang, ikan ini mampu membersihkan sedikit kotoran di dalam akuarium. Menjaga kualitas air sangat penting untuk mencegah penyakit yang mungkin timbul pada ikan ini, seperti white spot dan infeksi bakteri. Untuk pengobatan ikan ini cukup dengan pemberian tetrasiklin dengan dosis yang sesuai. Itulah berbagai macam jenis ikan hias yang cocok untuk pemula. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.